Lo pernah nggak sih abis capek aktivitas harian terus pengen me time dengan buka sosmed sebentar, tapi tahu-tahu udah tengah malam? Dari mulai buka Instagram, pindah ke YouTube. Dari YouTube ke TikTok, balik lagi ke Instagram dan nggak ada habisnya. Besok paginya waktu bangun, bukan jadi refresh, tapi justru malah bangun dengan perasaan kosong, makin kerasa capek dan nggak semangat. Tapi anehnya, hal ini terus terjadi setiap hari. Makin sering pola ini keulang, makin hari makin kehilangan semangat, motivasi hidup, ngerasa kayak diem di tempat, padahal punya impian. Setiap ganti tahun, bukan makin dekat ke impian, tapi malah ngerasa makin jauh. Dan baru mulai tersadar, kalau pola kehidupan ini udah terulang terus-menerus untuk waktu yang lama. Sementara, umur dan kebutuhan nambah, tanggung jawab meningkat, tapi nggak ada progres. Ini adalah salah satu hal yang pernah gue alamin juga waktu dulu. Sampai akhirnya gue ngambil waktu buat merenung, dan gue nemuin kalau ternyata gue terlalu fokus sama 3 hal yang akhirnya bikin gue terjebak di lingkaran setan ini. Hal ini juga diperkuat waktu gue baca research internasional yang proof bahwa kalau lo bisa perbaiki fokus lo dari 3 hal ini, lo bisa keluar dari lingkaran setan ini dan ngerubah hidup lo. That's why di video kali ini gue mau share 3 hal itu supaya kalian bisa keluar atau terhindar dari kesalahan ini. Oke, sebelum gue jelasin 3 hal tersebut, gue pengen kalian ngerti dulu kenapa hal-hal yang kelihatan sepele ini bisa ngerusak hidup kita tanpa kita sadari. Lo pernah ngerasa nggak sih? Kenapa ada hari dimana lo super produktif, tapi ada hari dimana lo literally nggak bisa ngapa-ngapain? Padahal situasinya sama aja. Ternyata, ini ada hubungannya sama fokus kita. Setiap hari, tanpa sadar, kita tuh ngeluarin energi mental buat mikirin hal-hal tertentu. Dan ada research menarik tentang temporal motivation theory yang bilang, apa yang kita fokusin itu literally nentuin perasaan kita. Dan perasaan kita ini yang akhirnya nentuin kita bakal melakukan aksi atau malah diem aja. Simpelnya gini, fokus lo nentuin emosi lo nentuin action lo. Lo salah fokus, emosi lo jadi negatif, yang akhirnya bikin lo nggak mood ngapa-ngapain atau bikin lo salah ambil tindakan. Dan dari research yang gue baca, ditambah pengalaman gue sendiri selama bertahun-tahun, ada 3 fokus spesifik yang literally bikin kita stuck. Yang pertama, banyak dari kita yang terlalu fokus sama hal yang belum kita miliki. Banyak orang yang kalau buka sosmed justru hobi ngeliatin aktivitas orang lain. Kalau lihat postingan liburan ke luar negeri, malah mikir, enak ya jadi mereka, kapan ya gue bisa kayak gitu? Atau, waktu lihat orang lain udah nikah, punya rumah, kerja di perusahaan yang bagus, malah jadi mikir, hebat sih emang dia. Gue mana bisa kayak gitu, sekarang aja hidup gue gak kemana-mana. Ini adalah contoh hal yang terjadi di pikiran kita. Kalau kita terus-terusan fokus ke hal-hal yang nggak kita punya dan ditambah ngeluh, literally, kita itu lagi ngeprogram otak kita untuk selalu ngelihat kekurangan dimanapun kita berada. Kayak, lo udah setting diri lo untuk cuman buat ngelihat hal-hal yang kurang aja, yang nggak lo miliki dan ngeluhin hal itu. Dan kalau mindset ini kita terus biarkan dan mendominasi pikiran kita, emosi apa yang kira-kira akan muncul? Yes, pasti insecurity, iri, bahkan sampai ngerasa frustasi. Nah, ini yang paling krusial. Emosi-emosi yang dihasilkan dari pikiran kita itu yang akan nentuin tindakan kita. Kalau kita udah ngerasa insecure dan frustasi, tindakan apa sih yang bakal kita ambil? Most likely, ya aktivitas yang nggak produktif. Karena pikiran kita udah disetting untuk ngeluh, bukan mencari aksi yang bisa kita lakukan untuk jadi berhasil. Yang kedua, ini dulu gue banget sih. Terlalu fokus sama hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Marah-marah karena pacar balas chatting kita lama. Stres kalau orang tua nanya terus, kapan nikah? Terus, kalau udah nikah ditanya, kapan punya anak? Atau, kesel sama teman kalau tiba-tiba nggak diajak hangout lagi. Emang sih, semuanya itu nyebelin. Gue ngerti banget karena gue juga pernah ngalamin dan ngerasain itu. Tapi, waktu kita buang energi mental kita buat khawatirin hal-hal yang literally nggak bisa kita ubah, tahu nggak apa yang terjadi? Secara nggak sadar, kita membuat otak kita untuk percaya kalau kita itu lemah dan nggak berdaya. Sehingga, kita jadi punya mentalitas yang namanya mentalitas korban. Dan victim mentality ini yang bisa bikin kita jadi sering ngerasa cemas dan mendevelop pikiran kita kalau kita adalah manusia yang nggak berdaya. Dengan kondisi emosi kayak gini, secara natural, respon yang akan dihasilkan adalah perilaku pasif. Jadi, cuman bisa ngeluh doang, dan berharap situasi bisa berubah dengan sendirinya. Padahal, situasi nggak akan berubah kalau kita nggak ngelakuin apa-apa. Yang ketiga, terlalu fokus ke masa lalu sampai bikin generalisasi tentang diri sendiri. Ini kayak,
Lo nyetir mobil tapi mata lo terus ngeliat ke spion belakang. Tapi lo bingung, kenapa nggak sampai-sampai malah mobilnya jadi rusak? Mungkin dulu lo pernah gagal di bisnis, sekali, 2 kali gagal, terus lo langsung kasih label ke diri sendiri, gue emang nggak bakat buat bisnis. Atau lo pernah beberapa kali patah hati tapi lo langsung conclude, gue emang nggak layak bahagia, gue emang ditakdirin sial dalam percintaan. Atau mungkin lo pernah dibully, diejek, atau diremehin. Dan sampai sekarang, lo masih percaya label yang orang kasih ke lo. Gue emang bodoh, gue emang jelek, gue emang gak bisa apa-apa. Lo gagal beberapa kali doang, tapi lo langsung generalisasi seolah-olah lo udah coba semua cara yang ada di dunia ini. Padahal, lo belum coba dengan approach yang berbeda. Lo belum coba dengan mindset yang berbeda. Lo belum coba upgrade skill lo. Psikolog nyebut ini sebagai overgeneralization. Momen ketika lo ngalamin beberapa pengalaman buruk, lalu lo jadiin itu sebagai identitas permanen. Dan ini yang bikin lo stuck. Karena kalau lo udah percaya gue emang gak layak sukses, ya lo gak akan pernah berusaha lagi. Kalau lo udah yakin gue terlahir sial, ya lo gak akan ambil kesempatan lagi. Fokus ke masa lalu bikin lo jadi tahanan. Tahanan dari cerita lama yang lo ulang-ulang di dalam kepala lo. Dan dengan pikiran lo didominasi emosi takut, malu, dan keraguan-raguan, lo secara nggak sadar itu sedang nyabotase diri lo sendiri. Lo akan tolak opportunity karena mikir, percuma, pasti gagal lagi. Lo nggak berani approach orang karena mikir, udahlah, pasti ditolak kayak dulu. Lo jadi main aman terus karena label negatif yang lo kasih ke diri lo sendiri. Padahal, masa lalu itu cuma data, bukan destiny. Masa lalu itu cuma reference, bukan residence. Lo boleh lihat ke belakang buat belajar, tapi lo nggak bisa nyetir ke depan dengan mata yang terus ngeliat spion. Sekarang, gue mau kasih tahu kenapa semua usaha lo selama ini kerasa nggak works. Emosi kita itu sebenarnya kayak jembatan. Jembatan antara apa yang kita pikirin sama apa yang akhirnya kita lakukan. Banyak orang yang waktu ngalamin masa stuck dan down, mereka cari motivasi eksternal. Nonton video motivasi, dengerin podcast, sharing sama orang, dan memang temporarily mereka ngerasa better. Tapi besoknya, minggu depannya, balik lagi ke pattern yang sama. Terus, kira-kira apa yang mereka lakuin? Tentu aja mereka nyalahin semuanya. Video motivasi itu bullshit lah. Orang-orang cuma menghibur gua doang. Podcastnya emang gak guna. Padahal, yang mereka lakuin itu cuma beresin simptom, bukan root cause. Ini kayak lo lagi ngecas HP, tapi baterai HP-nya bocor. Jadi, baterainya naik sesaat, tapi nggak lama drop lagi. Mau lo charge berapa kali pun, selama baterainya bocor, ya tetap aja nggak lama akan drop lagi. Baterai yang bocor itu adalah fokus lo yang salah. Lo masih mikirin hal yang nggak lo punya, yang nggak bisa lo kontrol, dan masa lalu yang udah lewat. Root cause-nya adalah fokus lo. Kalau lo ubah fokus lo, maka emosi lo naturally juga akan berubah. Ketika emosi berubah, maka aksi lo akan berubah. Aksi lo berubah, maka hidup lo juga akan berubah. Ingat, ini bukan motivasi. Ini adalah mechanical process yang bisa lo kontrol sendiri. So, gimana caranya ngubah fokus kita? Daripada lo fokus ke hal-hal yang nggak ada, yang nggak bisa dikontrol, atau masa lalu yang udah berlalu, fokus lo ke 3 hal ini. Pertama, apa yang gue punya saat ini? Kedua, apa yang bisa gue kontrol hari ini? Dan yang ketiga, pelajaran apa dari masa lalu yang bisa gue pakai buat gue moving forward? Contoh simple yang gue alamin, waktu gue mau start bikin video YouTube, gue tadinya mikir, gue nggak punya perlengkapan yang bagus buat rekaman. Terus, gue ubah jadi gue punya HP buat record video dan cari konten. Emosi gue berubah dari insecure jadi grateful dan resourceful. Hasilnya, gue jadi mulai rekaman dengan apa yang ada. Guys, perkenalkan, nama gue Stefanus di video selanjutnya. Dua-duanya ini dilakukan dengan situasi yang sama, tapi dengan fokus yang berbeda. Dan hasilnya completely different. Bukan karena tiba-tiba gue jadi termotivasi, tapi karena gue shift fokus gue. Sekarang, gue mau sharing satu framework simple yang udah proven ngebantu gue keluar dari lingkaran setan ini yang gue sebut dengan protokol 10 menit. Yes, cuman 10 menit aja dengan 4 langkah ini. Pertama, awareness atau kesadaran. Waktu lo lagi ngerasa stuck, frustasi, atau hopeless, itu sinyal buat lo. Stop dulu apapun yang lagi lo lakuin. Lalu cek apa yang sebetulnya lagi lo pikirin saat ini. Most likely, lo lagi salah fokus di salah satu dari 3 hal tadi. Entah lo fokus ke hal yang gak dimiliki,
fokus ke hal yang nggak bisa lo kontrol, atau lo fokus ke masa lalu. Kedua, tanya pertanyaan yang tepat. Daripada nanya, kapan nih keadaan bakal membaik? Ganti jadi, satu hal baik apa yang bisa gue lakuin hari ini supaya ada progres? Daripada lo nanya, kenapa gue harus ngalamin ini sih? Ganti jadi, pelajaran apa yang bisa gue ambil dari kejadian ini yang bisa bikin gue jadi lebih baik? Dengan menanyakan pertanyaan yang tepat, ini bisa ngebantu ngerubah emosi lo jadi lebih baik. Dan dengan emosi lo berubah, aksi yang akan lo lakukan juga akan berbeda. Ketiga, lakukan satu perubahan kecil. Nggak perlu sesuatu hal yang besar atau perfect. Yang penting, lo take action sekecil apapun itu. Update satu paragraf CV, do it. Kirim satu email, kirim. Beresin meja lo, lakukan. Push up 10 kali, do it. Seriously, nggak usah pakai mikir. Cukup lakuin satu perubahan kecil sekecil apapun itu. Karena small action ini akan jadi bahan bakar buat lo untuk ngelakuin perubahan-perubahan kecil lainnya. Yang kalau diakumulasi, akan jadi satu perubahan besar di dalam kehidupan lo. So, ini kenyataan yang harus lo tahu dan lo terima. Nggak ada yang bakal datang buat nyelamatin lo. Nggak ada yang namanya perfect timing. Nggak ada yang namanya kondisi yang ideal. Perhatian lo itu adalah mata uang paling berharga yang lo punya. Lebih berharga dari uang, lebih berharga dari waktu. Kalau lo salah fokus, lo bakal bangkrut secara emosional dan mental. Kalau fokus lo bener, lo akan ngerasain progress, confidence, dan harapan. Nobody's coming to save you. Lo harus buat momentum di dalam kehidupan lo sendiri. Mulai dari posisi lo sekarang, dengan apapun yang lo punya, hari ini, detik ini juga. So, sekarang lo udah punya dua pilihan. Pilihan pertama, tutup video ini dan keep kondisi lo saat ini, dan lo akan ngulangin kondisi yang sama seperti ini di tahun 2026, 2027, 2028, dan seterusnya. Pilihan kedua, ambil 10 menit, lakuin protokolnya, dan start action. Kalau lo bingung mulai dari mana, lo bisa start dengan identify satu area di mana lo ngerasa stuck, lalu tanya ke diri lo, satu hal kecil apa yang bisa lo kontrol? Kemudian, lakukan perubahan sekecil apapun itu, bukan nanti, tapi sekarang. Simpel kan? Dan ingat, lo nggak lagi solve seluruh hidup lo dalam 10 menit. Lo cuma perlu buktiin ke diri sendiri bahwa lo itu nggak powerless. Karena here's the truth, lo nggak stuck karena lo nggak bisa bergerak. Lo stuck karena lo lupa bahwa lo bisa bergerak. Dan kadang, we all need that reminder. Drop komen dan plus action yang udah lo ambil, let's prove kalau kita nggak lagi stuck, kita cuma lagi pause sebentar. Dan sekarang, waktunya buat move forward. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kalian yang membutuhkan, and see you in the next video. Bye-bye.